Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar, NPM 4323210023. Saya ingin menjelaskan tentang motor listrik sebagai aktuator. Memahami konversi energi listrik menjadi gerak rotasi jenis-jenis motor listrik, prinsip kerja dan aplikasinya dalam sistem mekatronika modern. Yang pertama, itu dari listrik ke gerak rotasi. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi energi gerak rotasi melalui interaksi medan magnet dan arus listrik. Ketika konduktor berarus berada dalam medan magnet, timbul gaya Lorentz yang menghasilkan torsi pada rotor. F sama dengan B atau sin. Keterangan F sama dengan gaya Lorentz, N, B sama dengan kuat medan magnet, T, I sama dengan arus listrik. A, panjang konduktor, M sama dengan sudut antar arus dan medan magnet. Ini rumusnya. Selanjutnya, klasifikasi motor, jenis-jenis motor listrik. Yang pertama itu ada motor DC, motor AC, motor servo, motor stepper. Motor DC itu menggunakan arus arah, torsi tinggi pada kecepatan rendah, tersedia slip brush dan brushless BLDC. Motor AC itu menggunakan arus bolak-balik, kebalikannya motor DC. Motor arus induksi paling umum di industri, sinkron untuk aplikasi presisi. Terus selanjutnya motor servo, sistem lob tertutup dengan kontrol posisi, kecepatan, dan torsi sangat akurat. Terus selanjutnya ada motor stepper, bergerak dalam langkah skrit, kontrol posisi, presisi tanpa encore, ideal aplikasi CNC. Selanjutnya prinsip kerja motor DC. Seperti yang kita lihat, ini contoh gambarnya. Arus DC mengalir melalui kumparan armatur dalam medan magnet permanen, menghasilkan gaya Lorentz. Komutator membalik arah arus setiap setengah putaran agar torsi tetap searah. Ini rumusnya, keterangannya. E sama dengan GGL balik V, terus K sama dengan konstan motor, terus flux magnet, W sama dengan kecepatan sudut. Selanjutnya ini rumusnya, terus ini gambarnya. Ini ada beberapa bagian part-partnya. Selanjutnya kita masuk ke prinsip kerja motor servo. Motor servo bekerja dalam sistem sistem loop tertutup. Encore mengirim sinyal posisi aktual ke controller yang membandingkan dengan posisi target dan mengoreksi kesalahan secara real time. Ini ada beberapa. Yang pertama itu ada control pit, menghitung koreksi berdasarkan error posisi. Encoder memberikan feedback posisi atau kecepatan real time. PMW mengatur kecepatan dan torsi motor. Ini contohnya, dan ini ada beberapa part-partnya seperti yang kita lihat. Selanjutnya kita ke motor stepper. Prinsip kerja motor stepper. Motor stepper bergerak dalam langkah distrik. Setiap pulsa listrik memutar rotor sejumlah sudut tepat, steep angle, terus kontrol posisi tanpa ekor. Ini rumusnya, ini keterangannya, sudut per langkah, N sama dengan jumlah langkah per revolusi. N sama dengan T plus per N. Keterangan N kecepatan rotasi RPS plus frekuensi pulsa HS. Selanjutnya perbandingan tiga jenis motor yang tadi kita bahas ya. Speknya motor DC, motor servo, motor stepper. Sumber dayanya arus arah DC, motor servo DC atau AC. Motor stepper itu arus arah DC. Kontrol posisinya terbuka, kurang presisi. Kalau motor servo tertutup sangat presisi, motor stepper terbuka presisi. Feedbacknya tidak ada, encoder, motor servo, motor stepper itu tidak diperlukan. Torsi kecepatannya tinggi, motor servo juga tinggi, motor stepper itu sangat tinggi. Biayanya motor DC itu murah, motor servo mahal, motor stepper itu sedang. Aplikasi utama konveyor atau pompa,
Yang motor servo itu robotik atau CNC. Yang motor stepper itu printer 3D dan CNC. Pertimbangan pemilihan motor listrik. Nah, kita kalau mau pemilihan motor listrik itu ada beberapa aspek ya. Pertama itu beban dan torsi. Itu torsi dan biaya beban, motor harus mampu mengatasi beban puncak, kecepatan operasi pemilihan motor dengan rentang RPM sesuai aplikasi, stepper untuk kecepatan rendah DC atau servo untuk kecepatan tinggi. Akurasi posisinya loop tertutup, servo untuk presisi tinggi, stepper untuk presisi sedang, DC untuk aplikasi umum. Sumber daya atau efisiensinya sesuai tegangan tersedia. Pertimbangan efisiensi energi untuk operasi berkelanjutan, lingkungan dan biaya. Faktor suhu, debu, kelembapan, keseimbangan performa dengan anggaran proyek. Dan ini daftar pustakanya. Maaf, kelewat. Yang selanjutnya itu, aktuator pada mesin CNC. Mesin press vertikal CNC menggunakan beberapa aktuator untuk menggerakkan sumbu dan spindle secara presisi. Sumbu X atau Y, motor stepper atau servo menggerakkan meja kerja horizontal. Stepper untuk CNC, servo untuk presisi tinggi. Sumbu Z itu motor servo mempergerakkan kepala spindle vertikal perlukan torsi dan akurasi tinggi. Spindle utama itu menggunakan motor AC induksi atau BLDC memutar pahat dengan kecepatan tinggi hingga 2400 rpm. Dan ini daftar pustakanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.